hanya kemudian didorong untuk yang para pensiunan, tidak. Pensiunan di pabrik kerja, sedereng pensiunan di pabrik kerja, medalipun sama. Tapi apa kemudian itu dijadwalkan menjadi sesuatu yang rutin terus dijaga, ini yang barangkali kemudian perlu terus diingatkan. Apalagi sholat. Kemarin Jumat itu saya jadwal khutbah di Purwodadi. Jadi setelah mengikuti rapat di Rumah Sakit Roma Aisyah bersama Pak Kiai Jumari Al-Qulwari, jam 11:15 saya pamit, Pak Jumari juga pamit. Aku wis pamit ora khotbah bukan melu rapat nang Purworejo ora nyadar kan ngomong. Pak Jumari sudah izin, tapi saya berhitungkan jadwal di Purwodadi tetap nyadar. Aku tak ngalor baik kata Pak Jumari Jumatan katanya Pak Jumatan yang masjid bener. Nah, kebetulan masjid bener sama masjid Purworejo namanya sama. Darussalam Allah Purwodadi. Isi dari khutbah saya adalah intinya tingkatkan kualitas sholat kita. Ya, karena sholat memang kewajiban utama, menjadi indikator kebaikan seseorang. Jika sholatnya baik, insya Allah baik seluruh amal lainnya. Jika sholatnya kacau pula amal yang lainnya. Nah, kualitas sholatnya itu ditentukan dalam ukuran-ukuran yang mudah. Bisakah di awal waktu? Karena siapa yang menunda-nunda sholatnya, maka urusan yang lain pun akan tertunda-tunda, termasuk tertunda dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul usah dibuktekke, Pak. Kalau dicok sering getun, berarti itu sebab aku nunda sholat, yuk warna-warna urusan itu kacau kabeh. Tapi kalau sholat didahulukan, maka insya Allah yakinlah bahwa Allah itu cermat melihat apa yang kita lakukan. Afdal yang kita ambil yang lebih utama, yang paling utama di awal waktu. Ahabul a'mal, amal yang paling dicintai menurut sabda Nabi yang pertama, as-sholatu ala waqtiha. Sholat pada waktunya itu bukan kemudian zuhur ini jam 11 kita saat ini 11 berapa Pak? 50 oke, kakek aja kita kan asal aku ngoten milih makanan aja yang paling lezat, milih sholat kok yang paling akhir gitu. Pilihlah yang afdal di awal waktu. Nah, kalau ini sudah, maka pilihlah tempat yang afdal. Tempat sholat yang afdal bagi lagi-lagi di mana? Di masjid. Di masjid. Nah, monggo, artinya semua tergantung kita. Kalau kita sudah membuat diri kita memilih yang terbaik, maka insya Allah kebaikan-kebaikan yang lain akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita menunda-nunda sholat, sama juga dengan kita menunda-nunda pertolongan Allah. Karena ibadah dan pertolongan Allah itu satu rangkaian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka kalau kita ingin semua urusan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segeralah sholat di awal waktu. Di video pendek itu Ustadz Jazir Masjid Jogokarya itu cerita, kebanyakan orang-orang kaya di tanah haram itu pekerjaannya hanya satu, menunggu waktu sholat. Apapun aktivitas yang lain, bakul masjid nunggu
waktu sholat. Apapun, begitu ada apa yang dilakukan, tutup warung, tutup toko, maka ke masjid. Profesi utamanya itu, pekerjaan aslinya cuma itu, menunggu waktu. Nek foto aja kalian Purwodadi kok foto-foto kan. Alah ada meneh. Koyone lebih mau lho. Begitu wis ada. Bagi orang sono yang paham bahwa apapun dalam genggaman Allah, mudah itu mudah bagi Allah, sulit itu ya bisa Allah yang mempersulit kita, karena kan kita mempersulit diri kita sendiri. Maka yang pertama dilakukan hadir dalam panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ibu bapak sekalian jamaah rahimakumullah, maka buat jadwal untuk diri kita, sholat dan ibadah rutin yang kita lakukan itu dengan kualitas terbaik, karena bukan untuk orang lain. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falah. Jika kalian itu mengerjakan yang baik, kebaikan itu nggak akan salah alamat. Li anfusikum, untuk kalian sendiri. Tapi wa in asa'tum, jika berbuat jelek pun sama, kembali ke pelaku. Sampun, ini yang kedua. Ini tidak orang kumanan waktu sekarang situ. Yang ketiga, ada upaya sungguh-sungguh untuk melakukan penyucian jiwa, tazkiyatun nafs, memperbaiki akhlak, karakter diri, menjauhi perbuatan dosa, terus berusaha untuk selalu introspeksi diri, memperbaiki kekurangan yang ada dalam diri kita masing-masing. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, kata Allah. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya. Hari ini membersihkan jasad itu mudah, barang ketok gitu. Kadang-kadang saya juga heran gitu dengan orang-orang yang punya kebiasaan, waduh sore nanti setengah jam ini ngopo gitu. Kalau takoni kenapa mas kok suwe banget, waduh nanti lagi kurang seger, seluruh sisa gitu. Padahal yang dibersihkan juga hanya bagian tubuh yang sudah kita kenali. Dan hemat air itu sunnah. Hemat air itu sunnah. Tapi ada orang yang kemudian mandi itu sampai boleh nunggu hari itu nanti ngantuk lah boleh. Tapi tidak tahu takdirnya apa. Soal membersihkan fisik itu kita sudah biasa. Tapi tentang pensucian jiwa, membersihkan jiwa kita, hanya ketika kita sering lupa. Kita sering lupa. Dan bukankah ini yang akan kita bawa ke sana, ke kampung halaman yang sesungguhnya? Jasad kita ini rusak terkubur tanah, tapi jiwa kita inilah yang akan dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jiwa kita ini jiwa yang tenang. Mengapa tenang? Karena memang selama hidupnya itu tadi takwa yang diutamakan, kebermanfaat itu yang terus dilakukan. Maka insya Allah panggilan sayangnya Allah akan datang untuk kita. Nah itu yang kita nantikan. Maka tazkiyah an-nafs itu kita lakukan. Yang keempat, ikhtiar dan doa. Bapak Ibu
sekalian, nggak ada orang yang dalam paket hidupnya itu terus senang selawasi, nggak ada. Atau susah selawasi, nggak ada. Maka yang harus dilakukan terus berikhtiar agar hidupnya ini baik. Tapi itu semua juga harus diikuti dengan doa. Berusaha maksimal dalam semua aspek kehidupan sambil berdoa kepada Allah agar diberikan istiqomah. Doa adalah senjata utama bagi seorang mukmin dalam meminta petunjuk dan kekuatan dari Allah. Kita ini gak ada apa-apanya, kita ini lemah, kita ini dhaif. Mengapa butuh pertolongan Allah lewat doa? Ya karena memang kita gak bisa apa-apa. La haula wala quwwata illa billah. Bisa seperti ini itu karena Allah membersamai. Kalau Allah meninggalkan kita, Allah pun amoh atau mau. Yang kelima, kita butuh lingkungan yang mendukung. Gak ada orang kuat dari godaan setan yang bertubi-tubi. Kita butuh lingkungan yang kondusif, yang mampu mengingatkan kita, yang mampu membentengi kita dari upaya-upaya menggelincirkan kita dan memasukkan kita ke hal-hal yang negatif. Maka kita butuh mengelilingi diri dengan orang-orang yang memiliki iman yang kuat dan saling mengingatkan dalam kebaikan, bergaul dengan komunitas yang memiliki nilai-nilai agama yang sama, yang dapat memberikan dorongan dan motivasi tambahan. Alhamdulillah kita ini dipayungi bersama di bawah Muhammadiyah. Semoga ini bagian dari upaya kita mencari lingkungan yang mendukung agar kita tetap istiqomah di jalan Islam. Amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya yang keenam, ini yang perlu juga kita terus lakukan. Kegiatan sosial, kegiatan amal ini kita butuh. Terlibat dalam kegiatan sosial dan amal yang bermanfaat bagi masyarakat, membantu sesama dan terlibat kegiatan yang positif sehingga dapat meningkatkan tanggung jawab dan kepedulian terhadap orang lain. Kembali ke tadi, khairun nas anfa'uhum linnas. Pakaian yang kita kenakan suwi meneh paling menjadi gombalan. Betul tidak? Makanan yang masuk ke mulut kita beberapa jam kemudian jadi kotoran. Tapi apa yang kita bagikan kepada orang lain itulah yang menjadi teman kita kelak di akhirat nanti. Harta yang kita depositokan paling berebutan ahli waris kita. Tapi yang justru diinfakkan di jalan Allah, yang justru diwakafkan di jalan Allah, itulah bagian kita yang sesungguhnya. Dan yakinlah sedekah itu tidak mengurangi harta kita. Inilah Masya Allah yang harus kita coba buktikan. Dari Nabi itu sedekah iblis mengurangi harta. Buktikan, nek gak dibuktikan itu orang itu ngerasain marem betul berbagi. The power of sharing itu betul. Maka ketika ada banyak orang mensarankan sakit, gak kunjung sembuh, maka menggunakan sedekah sebagai cara untuk mencari pertolongan Allah, mensegerakan pertolongan Allah. Ada benar, betul. Gitu. Yang belum lama, belum tabungan putra, gitu. Ada banyak jalan berbagi akhirnya dan seterusnya. Yang terakhir yang nomor 7, menghindari hal-hal yang membahayakan iman. Bapak Ibu sekalian, gak punya rumah gak apa-apa, gak punya mobil gak apa-apa,
nggak punya apa, handphone pun nggak apa-apa, tapi nggak punya iman, berbahaya. Maka menghindari hal-hal yang membahayakan iman hingga iman itu hilang dari dada kita, dari diri kita, itu musibah terbesar. Menjauhi lingkungan atau kegiatan yang dapat menggoyahkan iman seperti perilaku buruk atau kegiatan yang tidak bermanfaat harus menjadi perhatian kita bersama. Bapak Ibu sekalian, izin untuk menyampaikan dalil yang mendasari. Peningkatan pengetahuan agama kita sudah hafal itu sabda Nabi, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Padahal hadisnya thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Hanya begitu. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ini fardu ain, artinya perbuatan yang tidak bisa diwakilkan, kudu makan dewe. Maka kalau kemudian peningkatan pengetahuan agama ini tidak diikuti dengan sikap yang selalu rajin datang ke majelis ilmu, lalu dengan cara apa, hidayah Allah itu akan tetap ada untuk kita. Maka Allah juga ingatkan, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Gak usah dijawab, wis cetok, gak mungkin sama. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Bahkan Allah katakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Dia Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Semoga kita terus punya semangat yang ada, bahkan meningkat untuk meningkatkan pengetahuan agama ini. Karena ilmu itu tadi imamnya. Kalau tidak serius menjadwalkan diri hadir di majelis ilmu itu, maka kita akan garing, betul. Sekali lagi kita akan garing, betul. Sambung. Lalu berikutnya sholat dan ibadah rutin. Di hadis Nabi sudah jelas, as-sholatu imaduddin wa man aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sudah, itu jadi pegangan kita. Sholat adalah tiang agama, sokok dunia agama kita Islam. Barang siapa yang menegakkan sholat, maka ia telah menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka ia telah merobohkan agama. Yuk, jaga sholat kita. Bahkan Nabi katakan, pembeda antara orang yang beriman dengan orang yang kufur dan syirik adalah tarkus sholat. Kalau kita sudah meninggalkan
meninggalkan sholat sudah itu pun entek takut. Di surah Al-Baqarah ayat 43 Allah ngendika wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar rafi'in, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah beserta orang-orang yang rukuk. Bapak Ibu sekalian, pilihlah upaya yang afdol tadi, utamanya bapak-bapak, yuk jaga sholat jamaah. Buat sholat alhamdulillah, tapi berjamaah itu yang afdol. Masjid Darussalam semen dan ombonya sinten dengan boni nek boten awak dhewe kabeh. Loudspeaker nanti tekan budi-budi sampai kok ngomong rolas. Kula ngisi-ngisi ini. Semua ada muadzin dengan lipat tenang. Kita pergi ngomong hadis. Namun eman-eman boros sama bobo dari masjid. Ini tantangan kita. Karena kita kadang golek derajat sak-sake lah, semula kaya awak dhewe lho sing oke. Sebut temen ngompo. Kadang kita merelakan diri ada di grade-grade yang KW lah kita gitu. Golek sing KW kan. Silakan ke soft pertama juga boten pokok jenengan pertama. Iso tok doang. Kaos di melu pengen yang iso nih kok. Iya. Maksudnya ya, ini persoalan kita. Yuk evaluasi gitu. Karena kadang mencari kelas yang ecek-ecek. Ada yang lebih bagus, afdol. Sampun. Berikutnya kesediaan. Penyucian jiwa. Indikator utama paling gampang orang serius mensucikan jiwa itu jogo sholat. Pun dikusik bahwa selain penyucian jiwa ada penyucian harta. Nah itu urusan satu lagi. Karena bagian hidup kita yang terbesar itu ya awak dhewe kalau badane. Kalau jiwanya disucikan dan hartanya disucikan pun lus enteng urusannya. Maka ada sholat, ada zakat, itu dua hal yang sama-sama arahnya ke tazkiyah, pensucian. Sholat itu pensucian diri, zakat itu pensucian harta. Masjid ada, lazismu ada, kurang nopo gini. Loro-loronya difasilitasi agar pensucian jiwa dan pensucian harta dijalankan secara beriringan. Nek pun dilakok kene pun sirek-sirek kita. Semeriwing lus teman. Tapi kalau tidak urusannya dawa. Urusannya dawa. Sholate rapati okupen, zakat infak sedekah rapati urus. Pun apa itu? Remo amja. Maka yo ingat-ingat ini sebagai sebuah upaya agar kita tetap bisa istiqomah dan menjadi pribadi yang lingkungan. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wasuwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah itu tidak melihat ke tubuh-tubuh kalian, termasuk tidak melihat harta. Tidak, yang Allah lihat itu hati-hatimu dan amal. Nah itu Bapak sekalian, yo pesona dirinya mulai diubah, digeser sesuai yang Allah dan Rasulnya tuntunkan. Berikutnya adalah ikhtiar dan doa. Kata Nabi di hadits Tirmidzi, berdoalah kepada Allah dengan penuh
keyakinan bahwa Dia akan mengabulkan doa kalian. Ibu bapak sekalian, memang sangat manusiawi kalau kemudian ikhtiar dan doa itu menjadi pasangan setia di dalam semua aktivitas kita. Karena memang itulah kita, agar tidak dalam posisi sombong. Karena semua tetap dalam kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita memang harus berusaha dan berdoa, lalu bertawakal pada Allah, bersemedi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Allah yang menjadi penentu semuanya. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Itu bunyi lengkap dari At-Taubah 105. Saya hanya menukil awalnya saja. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman akan melihat pekerjaan pun tanggap. Lalu ikuti dengan doa. Setelah itu tawakal kepada Allah, sudah itu selesai urusan. Mau bagaimana Allah memberi akhirnya, itu biar menjadi urusan Allah. Tapi tugas kita melakukan yang terbaik. Do the best. Kerjakan yang terbaik. Berikutnya, lingkungan yang mendukung. Kita seringkali diingatkan dari sebuah hadis riwayat Abu Dawud, seseorang itu menurut agama temannya. Nah, hendaklah salah seorang di antara kalian melihat siapa yang dia jadikan teman. Niki nggih awak dhewe, nggih putra-putrane kita sami. Karena memang teman itu sangat menentukan. Menentukan apa? Termasuk menentukan agama kita, menentukan kualitas hidup kita. Maka komunitas kita ini sangat menentukan. Grup WA kita juga sangat menentukan. Itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala di Az-Zukhruf ayat 67 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din atuwwun illal muttaqin. Teman-teman karib, teman-teman akrab, pada hari itu sebagian menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali mereka yang bertakwa. Nek golek kanca, golek bolo, aja sing sugih tok. Aja sing iso njajakke tok, aja sing iso bagi kaos tok. Gitu. Tapi ada ragu-ragu agama. Berteman dengan orang yang bertakwa, ini berteman yang menyelamatkan dunia dan akhiratnya. Berikutnya, kegiatan sosial dan amal itu memang harus jadi program hidup kita. Nabi mengingatkan, barang siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, maka dia bukan dari golongan mereka. Tadi malam saya nanya ke Mas Maul, Mas, jenengan dari player kok nganggo gambar Palestina, Mas, aku di motor tentang Palestina.
Bukan Pak, itu hanya sekedar untuk memberi dukungan saja. Saudara kita di Palestina, Masya Allah, semoga Allah berikan kekuatan kepada mereka tetap berada di jalan jihad yang benar. Jumat kemarin Bapak sami sholat gaib untuk situasi syahidnya tokoh utama perlawanan Palestina Ismail Haniyeh. Gitu. Ada kalau Jumat ini belum, Jumat depan boleh, atau mungkin nanti habis sholat zuhur gitu boleh. Himbauan dari Majelis Ulama Indonesia. Mau dengan cara apa kita mendukung mereka? Harta pun kita terbatas, tapi doa kita tetap harus terus. Termasuk ketika saudara-saudara kita terus berjuang dan harus syahid di jalan jihad, maka sholatkan doa untuk mereka. Tokoh perlawanan rakyat Palestina terhadap Zionis Israel, Ismail Haniyeh, belum lama tertembak mati. Dan MUI Majelis Ulama Indonesia itu menghimbau Jumat 2 Agustus 2024 sampai sholat Id. Nek Masjid Darussalam Sampun alhamdulillah nek derek kesimpulan. Ini bagian dari cara kita peduli dengan urusan umat Islam, urusan kaum muslimin. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Itu kata Allah. Kamu, kata Allah, tidak akan mencapai kebajikan jika kalian menafkahkan sebagian dari apa yang kalian cintai. Kita ini sampai puncak memberikan kalau apa yang kita cintai itu yang kita berikan. Allah yang berikan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Gak semua Bapak Ibu. Mimma sebagian dari apa yang tuhibbun kalian semua cinta. Bukan kabeh. Gitu. Zakat pun ya hanya 2,5%, hadis ditambahin monggo karena lebih banyak lebih baik. 2,5% ditolak. Cok musik ya. Lalu berikutnya menghindari hal-hal yang membahayakan iman. Ya, salah satu yang diupayakan oleh Muhammadiyah adalah menghindari hal-hal yang berupa bid'ah. Hati-hati terhadap perkara-perkara yang baru dalam agama, karena setiap perkara baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Ini seringkali kemudian dijadikan makalah pembuka di dalam khutbah. Juga Allah Daud di Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Ini hal yang kadang di zaman ini jadi hal yang sering dianggap hal yang biasa, padahal itu membahayakan iman kita. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Masih jam 7:09. Bapak Ibu ngawasi pertemuan jam kita 7:30. Saya tak perlu jadi jam itu kan atau kedah rampung tidak diprotes ibu-ibu. Bukan kumanan janganan. Karena kita sepakat sampai 7:30 lanjut nih. S2 siap. Bapak Ibu sekalian, tadi ada pembahasan tentang tazkiyah nafs, pensucian jiwa. Maka ada
7 langkah yang barangkali secara praktis, karena ini praktis ya harus dipraktekkan, harus dijalankan. Kalau hanya teori nggak ada gunanya. Yang pertama introspeksi dan evaluasi diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kata Khalifah Umar. Ini makalah sahabat, bukan hadis Nabi. Hisablah dirimu sebelum dihisab langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angan-angan, termasuk ketika menjelang tidur, evaluasi diri. Tidur-tidur ngopo wae, kurang ngopo wae. Gitu. Besok mau apa lagi? Gitu. Maka tadi saya sampaikan sebuah hadis, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Daun Nabi yang pendek ini sebetulnya prinsip untuk berintrospeksi dan berevaluasi diri. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah, dan ikutilah as-sayyi'at dengan al-hasanah. Tamhuha sebagai penghapusnya. Wa khaliqin nas, dan pergaulilah manusia bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik. Sudah, kalau itu dijalankan, beres hidup itu. Tadi jadi manusia yang bertakwa dan pribadi mikuna. Nah, perjalanan kita harus ke sana. Yang kedua, berzikir dan memohon ampunan. Gak sempurna kita kok. Hanya Allah yang bisa menyempurnakan. Maka istighfar kita itu harus jadi aktivitas rutin harian. Nabi yang maksum gak tercatat sebagai dosa atas kesalahan yang Nabi sebab lakukan, karena masih sebelum dilakukan direm langsung oleh Allah, terjaga dari dosa. Itu saja istighfarnya. Pinter Pak, nama poin itu 11 banyak. Nah, kita lebih produktif membuat dosa, istighfarnya malah minimalis. Gitu ya, istighfarnya minimalis. Maka berzikir dan memohon ampunan itu harusnya menjadi aktivitas rutin kita. Dalam rangka apa? Pensucian jiwa. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sholat. Jangan ambil sholat kami berapa, jangan. Tapi ambillah sholat yang kualitas super, premium, gitu. Yang afdal, yang lebih utama. Di awal sholat, di tempat dikumandangkannya ada, berarti di masjid, bersama di belakang imam dan membersamai takbiratul ihramnya imam. Wah, itu kelas 1. Kalau itu bisa lakukan, insya Allah yang lain akan beres. Tapi kalau kita kemudian cukup, wis rapopo lah, wis ketinggalan wis oke kok. Sing pasar wis oke kok. Jajan kan yang siap sing sawah, malah sing oke banget. Untung aku wis koyo wis apik. Nah, kita sering ada dalam pilihan kelas KW yang seperti itu. Karena membandingkannya dengan yang lebih jelek. Padahal dalam amal kebaikan, lihatlah yang lebih baik. Yang keempat, membaca Al-Quran dan menghafalkan isinya. Aktivitas membaca Al-Quran adalah aktivitasnya seorang mukmin harian, ya, jadwalkan. Isinya kerjakan sesuai kemampuan. Yang kelima, berbuat baik dan menolong orang lain. Saya kira ini harus kita upayakan. Gak usah pikir yang sulit-sulit lah. Jangan kemudian berpikir harus dengan harta, tidak. Yang nanti wong itu saking mesem riyen mawon nggih. Pun sangat sae kok. Dan itu kadang sulit loh kita itu. Tersenyum itu bukan hal yang gampang. Kemudian pas wah urusannya warna-warna, lagi dilarani tonggo, nggak gampang, betul nggak gampang. Tapi terus berbuat baik dan menolong orang lain itu menjadi kesibukan kita, menjadi kegiatan yang kita rutin. Yang keenam, menghindari perbuatan dosa dan maksiat.
Saya kira ini memang harus jadi rem betul yang kita upayakan bersama-sama. Yang ketujuh, menjaga keseimbangan emosi. Bapak Ibu, Masya Allah, tidak jarang orang itu mudah marah. Padahal mengendalikan emosi itu sifatnya orang yang bertakwa. Ya. Kita kalau pembahasan tentang mengendalikan marah itu kan pembahasan ketika hari raya, ya, acara silaturahmi gitu ya. Ayatnya wasari'u gitu. Yang 8, bergaul dengan orang-orang saleh. Wong kang soleh kumpulono itu memang betul jadi tokoh arti kesucian jiwa kita. Dan yang tidak kalah penting, berdoa untuk kebaikan. Bapak Ibu, istiqomah itu tidak mudah. Maka minta sama Allah menjadi husnul khotimah di akhir kehidupan kita. Itu juga tidak gampang. Maka mohonlah kepada Allah. Sampun, lanjut terakhir nih. Kita butuh lingkungan yang baik untuk pertumbuhan iman dan karakter positif kita. Dan yuk wujudkan ini di komunitas Muhammadiyah ini. Ya, wujudkan ini di komunitas Muhammadiyah ini. Agar komunitas kita ini komunitas yang menyelamatkan kita fiddin wa dunya wal akhirah, dalam urusan agama kita, dalam urusan dunia kita, dan dalam urusan akhirat kita. Diwarnai dengan ciri-ciri amanah dan jujur. Ada hubungan spiritual yang memang maksimal, saling mengingatkan, tawasau bil haqqi, tawasau bis sabr. Cari teman itu jangan hanya teman yang menyenangkan, tapi teman yang selalu mengingatkan. 4, menjaga keharmonisan dan persaudaraan. Yang dilakukan adalah ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bantu membantu, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam dosa, wal 'udwan, dan permusuhan. Ampun. Yang kelima, komitmen terhadap kebaikan. Kalau ada sesuatu yang baik, dukung, bantu. Orang iso nyokong rakyat itu ngerti. Bombong, support dengan kata-kata yang baik. Sinar terus kan. Pokoknya besok kamu bisa jadi penghafal Al-Quran yang mau mendapatkan Al-Quran. Masya Allah, maka masa depanmu diurus oleh Allah. Nah, tenang, sip, tak dukung, ojo khawatir, ojo mung jus, tolong jus, harus selesai 30 jus. Nah, buat apa? Tinggal keluarga, nggak apa-apa, kangen sama bapak ibu, nggak masalah, selesaikan, nggak lama kok. Itu kamu akan jadi keluarganya Allah. Kalau ada yang mensupport seperti itu, Masya Allah. Pengelolaan konflik yang baik. Sering ada selisih pendapat dan lain sebagainya. Soal tambang saja banyak yang kemudian komentarnya begitu, ya Allah, nggak boleh gitu, nggak boleh gitu. Yang di sana itu sudah pikir jelibet gitu, dan sudah diputuskan dengan cepat. Maka ada kata-kata, jangankan tambah, pengurus negara itu Muhammadiyah siap. Artinya Muhammadiyah itu tidak ingin kemudian bilang tidak sebelum melakukan yang terbaik. Muhammadiyah gentleman, kalau nggak bisa pasti akan mundur. Tapi tidak mungkin Muhammadiyah kemudian mengatakan orang sebelum mencoba. Gitu. Wong sebelum nakal we maka kok berniat apik malah mundur. Gitu. Maka Muhammadiyah tidak berorientasi pada ekonomi, tapi Muhammadiyah ingin memberikan teladan yang terbaik. Biar nyontoni kok gak pernah
lakoni kok. Misal nanti kemudian diperhitungkan kembali orang mampu gentle mundur. Gitu. Tapi kan komentar di bawah terus dong. Sama sekali tidak. Maka betul bila kemudian sampai pada ngurus negara siap kok tambah. Yuk hormati keputusan, kawal bersama-sama. Saya dengar langsung penjelasan Pak Tafsir tentang hal itu. Masya Allah, ternyata sejuk kalau tahu parah-parah itu. Tidak kemudian asal komentar itu. Karena semua pimpinan wilayah Muhammadiyah se-Indonesia yang didatangkan ke Jogja pun sami'na wa ata'na setelah mendengarkan pertimbangan. Mengapa soal ini? Ini yang kemudian kita harus punya pengelolaan konflik yang baik. Dalam satu komunitas itu ojo saling jegal. Enggak, tabayun, dendaki, jangan waktu mbak cucuan. Sakit di insyaallah ini nambahin seperti nonton klarifikasi tentang hal itu. Yang ketujuh, penekanan pada pendidikan. Bapak Ibu, majunya sesuatu pasti dengan ilmu. Karena suksesnya sesuatu harus dengan ilmu. Kata Imam Syafi'i kan man arad ad-dunya fa'alaihi bil ilm. Wa man arad al-akhirah fa'alaihi bil ilm. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Jadi maka penekanan pada pendidikan harus ada di komunitas kita. Yo ngaji dunia, yo ngaji akhirat. Kita harus maju di iman dan takwa, tapi kita juga harus maju di ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedelapan, teladan yang baik. Karena Nabi pun diutus untuk menyempurnakan akhlak, dan keberadaan Nabi adalah jadi uswah hasanah. Maka komunitas kita juga harus menjadi teladan yang baik. Terakhir, penuhi dengan berbagai kegiatan positif. Maka sudah jam 7.22, tidak bijak bila saya lanjutkan panjang materi ini ikut kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan sekali, boleh-boleh gitu. Saya sedang mengharapkan Ustaz bisa memfakilah atas tausiahnya, semoga bisa menambah iman kita semua. Sedikit informasi dari panitia kajian pagi. Yang pertama, infak hari ini alhamdulillah mendapatkan sejumlah Rp1.578.000. Alhamdulillah. Yang kedua, Ahad depan tanggal 6 Syawal 1446 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 11 Agustus tahun 2024 Masehi. Insyaallah kajian Ahad akan diisi oleh beliau Ustaz Haji Saifuddin dari Kerajaan Bayan. Yang ketiga, apresiasi presensi jamaah. Yang pertama yaitu didapatkan oleh Ibu Sri Suyati dari Kutoarjo. Yang kedua yaitu Bapak Suratijo dari Kutoarjo. Mungkin nanti bisa diambil di warung Yang terakhir yaitu mengenai kalender Hijriah Global Tunggal. Monggo dari para jamaah, barang siapa yang ingin ikut memesan bisa menghubungi panitia kajian Ahad. Mari kita tutup kajian Ahad pagi ini dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan Mbak Indri sing anu
Sing rawuh. Hampir? Hampir.